Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansur wahfaz wa iyyah wa watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua tanpa henti. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan kedamaian yang senantiasa menyelimuti kita adalah bukti kasih sayang-Nya yang tiada tara. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kebenaran dan suri teladan sepanjang zaman. Selanjutnya, sebagai khatib yang diberi amanah untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar yang mulia ini, perkenankan khatib untuk mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rawat dan tingkatkan ketakwaan ini dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah Allah dengan penuh keikhlasan serta menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Ketakwaan tidak hanya ucapan di lisan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku, pilihan, dan tanggung jawab kita sehari-hari. Dengan takwa, maka hati akan menjadi tenang, langkah hidup menjadi terarah, dan pertolongan Allah senantiasa dekat dalam setiap keadaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, yakni yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini tidak hanya sebatas sejarah biasa, tetapi perjalanan spiritual yang penuh dengan hikmah dan perjalanan berharga bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, setiap ayat yang diawali dengan lafal tasbih subhana, sebagaimana awal ayat ini, menjadi isyarat agung bahwa peristiwa yang akan diceritakan
sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan melampaui nalar akal manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad dalam ayat ini dengan sebutan abdi, yaitu hambaku. Bukan rasul atau nabinya. Ini karena derajat penghambaan lebih tinggi dan lebih mulia daripada derajat kerasulan. Sebab status penghambaan itu muncul dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara status rasul muncul dari Allah dan ditunjukkan kepada hambanya. Dalam hal ini Ibnu Katsir berkata, maqamul ubudiyah asrafu min maqamir risalah bi kaunil ibadati tasduru minal khalqi ilal haqqi war risalati minal haqqi ilal khalqi. Derajat penghambaan, yaitu ubudiyah, itu lebih mulia daripada derajat kerasulan karena ibadah muncul dari makhluk kepada Allah, sedangkan risalah itu dari Allah kepada makhluk. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual yang penuh hikmah di dalamnya. Namun, mari kita renungkan bersama bahwa sebelum Allah memperjalankan Rasulnya ini, terdapat berbagai bentuk ujian dan penderitaan yang sangat berat dan dari kaum Quraisy yang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbagai cacian, penolakan dan kekerasan terus ada dalam perjalanan dakwahnya. Bahkan salah satu ujian yang paling menyakitkan adalah ketika beliau pergi ke Taif dengan harapan akan mendapatkan sambutan dan dukungan, namun justru diusir dan dilempari batu hingga tubuhnya terluka dan berdarah. Tidak hanya itu, kesedihan Rasulullah SAW semakin bertambah ketika pamannya yang bernama Abu Thalib wafat, yang senantiasa mendukung dan melindungi dari gangguan kaum Quraisy. Selang 2 bulan kemudian, istri tercintanya yang bernama Khadijah juga berpulang ke rahmatullah. Dalam kondisi yang sangat lemah itu, Rasulullah SAW kemudian menampakkan puncak penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa penuh kerendahan hati, mengadukan kelemahan dirinya, memohon pertolongan dan menyerahkan sepenuhnya keadaannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu datanglah sebuah penghormatan agung dari Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan itu yaitu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, faja'at diyafatul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalika takriman min Allah lahu wa tajdidan li azimatihi wa thabatihi, thumma ja'at dalilan ala an hadha alladhi yulaqihi alayhi min qaumihi laysa bisababi anna Allah qad takhalla anhu aw annahu qad ghadiba alayhi, wa innama hiya sunnatullahi ma'a muhibbihi wa mahbubihi, wa hiya sunnatud da'watil islamiyati fi kulli asrin wa zamanin. Maka datanglah undangan Isra dan Mi'raj setelah itu sebagai penghormatan dari Allah kepadanya dan sebagai pembaharuan bagi tekad dan keteguhannya. Kemudian datanglah sebagai bukti bahwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari kaumnya bukan karena Allah telah meninggalkannya atau karena Allah telah murka kepadanya, tetapi sesungguhnya itu adalah sunnatullah yang berlaku bagi orang-orang yang mencintai dan orang yang dicintai, dan itu adalah sunnah dakwah Islam di setiap zaman dan waktu. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa agung ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jalan penghambaan dan dakwah tidak pernah lepas dari ujian. Justru semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujian yang harus ia lalui. Rasulullah SAW telah memberi tantangan yang nyata bahwa segala ujian hidup bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan
seringkali merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa setelah kesabaran yang panjang, Allah menghadirkan pertolongannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Setelah manusia menyakiti dan menolak, Allah sendiri yang akan memuliakan dan menenangkan hati kekasihnya. Inilah sunnatullah yang harus kita yakini, bahwa kesulitan tidak pernah datang sendirian, tetapi selalu membawa harapan dan rahmat darinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita tidak menghadapi ujian hidup berupa kegagalan atau penolakan. Janganlah kita berputus asa. Jadikanlah penghambaan kepada Allah sebagai sandaran utama. Perbanyak doa, perkuat sujud, dan perkokoh kesabaran, sebab pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada mereka yang paling jujur dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Jumat perihal peristiwa Isra Mi'raj sebagai pelajaran agung tentang ujian, penghambaan, dan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini menambah keimanan, menguatkan kesabaran, serta meneguhkan hati kita untuk senantiasa istiqamah dalam penghambaan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai dan dimuliakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala